Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama datang pada Tuhan. Semua harus pakai masker, kecuali saya di tempat ini karena harus menyampaikan dengan jelas. Kalau saya pakai masker, nanti kurang jelas. Kurang jelas lah. Supaya jelas ya, saya buka masker. Yang penting social distancing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia ini misteri. Kadang kita tertawa, tetapi kadang kita menangis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di tengah-tengah dunia mengalami masalah, banyak orang-orang kesulitan, banyak orang menangis, banyak orang merasa cemas, khawatir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita membutuhkan orang yang dapat menolong kita saat ini, di saat-saat orang yang sedang menangis karena diizinkan, dipaksa harus terjadi di dunia ini, dan Indonesia pun juga mengalami hal demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mencari pertolongan yang membuat kita keluar dari masalah yang sedang terjadi. Apapun masalah Bapak, Ibu, dan saudara saat ini menghadapi masalah ekonomi, bahkan bisa keluarga mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bahkan tidak sedikit mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang mengalami pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan yang lebih. Dan seorang tokoh ini sangat takjub apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-40 sampai 42, lalu dilanjutkan ayat yang 49 sampai 56. Kok pedot-pedot ya? Ya, dalam satu perikop ini ada dua cerita sebenarnya. Tapi saya tidak akan membahas yang satunya, tapi saya khususnya untuk membagikan berkat bagi Bapak, Ibu, saudara dalam firman Tuhan ini yang saya sampaikan, yang saya dapatkan berkat dan saya bagikan kepada Bapak, Ibu, saudara. Di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dilanjutkan ayat 49 sampai 56. Saya bacakan. Ketika Tuhan Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sedang mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, ia memohon kepadanya supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Tuhan Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 49. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya.
Semua orang menangis meratapi anak itu, akan tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi makan. Anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika dia menghadapi masalah, dikatakan dalam Alkitab, kepada Tuhan dia minta pertolongan. Dia sambil sujud tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, yang mengatakan supaya Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit hampir mati. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan, Tuhan Yesus didesak-desak banyak orang di situ, dan di situ juga karena di sini ada Sela, yaitu orang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Lalu ketika Tuhan Yesus sedang berbicara, ada seorang yang dari anggota keluarga Bapak Yairus mengatakan kepada Bapak Yairus, "Anakmu sudah mati, jangan menyusah-nyusahkan guru." Lalu Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan seorang yang anggota keluarga dari Yairus ini. Tuhan Yesus mengatakan pada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus masuk ke rumahnya Yairus ini, orang-orang yang mengikutinya tidak diperbolehkan untuk masuk, kecuali Yohanes, Yakobus, dan Petrus, dan juga Bapak Yairus dan istrinya. Nah, di situ banyak orang menangis, meratap, menangisi anak Yairus ini, yang anak perempuannya yang 12 tahun sakit hampir mati ini. Orang-orang menangis di situ, meratapi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pada mereka, "Jangan menangis, anak ini tidak mati, anak ini tidur." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ditertawakan banyak orang. Dan ketika Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, dia mengatakan, "Hai anak, bangunlah, ngger tangyo." Lalu anak ini bangkit berdiri dan dia menjadi hidup lagi. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang tuanya, kepada mereka, supaya mereka memberi makan anak ini. Dan orang tua dari orang tuanya ini, Bapak Yairus dan ibunya, dia sangat takjub apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berpesan, jangan ceritakan pada siapa-siapa. Tentunya Tuhan punya maksud supaya tidak menceritakan kepada orang lain dulu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana Yairus ini mengalami pertolongan Tuhan. Salah satu anggota keluarganya, yaitu anaknya yang sakit hampir mati, bahkan juga dikatakan mati oleh anggota keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya mendapat pertolongan yang luar biasa. Bapak Yairus dan ibunya, dan ibu Yairus ini, dia dikatakan Alkitab takjub, sangat takjub. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa yang dialami oleh Yairus. Tentunya juga ingin
kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Apalagi saat-saat ini orang banyak mengalami kesulitan-kesulitan menghadapi hidup ini. Mari kita buka dalam Alkitab kita, tetap dalam pasal yang sama ini. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kita buka di dalam ayat 41. Coba Bapak Ibu Saudara diperhatikan, buka melalui Alkitab maupun melalui Alkitab di Android Saudara. Ayat 41 dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Maka datanglah. Yairus ini datang kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan dengan alamat yang tepat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia membutuhkan saat-saat dia mengalami kesusahan, mengalami kepanikan, mengalami kecemasan, kekhawatiran. Salah satu anggota keluarganya, yaitu anaknya, perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun ini, sakit hampir mati. Dia datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami apapun masalah dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan berdoa, menghampiri takhta Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ketika masalah dalam hidup ini, saudara pernah datang kepada teman, saudara pernah datang kepada seseorang, tetapi kadang-kadang mengecewakan. Saudara pernah mengecewakan? Saudara pernah dikecewakan? Tentunya semua orang pernah yang nama dikecewakan. Kalau manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita datang kepada Tuhan di saat-saat kita mengalami problem, baik itu problem dalam keluarga, problem dalam pekerjaan, problem dalam keuangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yairus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada orang, bahkan teman dekat, bisa juga bisa mengecewakan. Datang, mari kita datang kepada Tuhan. Atau saudara datang kepada hamba Tuhan, kalau saudara sendiri sulit untuk menghadapi sendiri, saudara boleh datang kepada hamba Tuhan, datang kepada hamba Tuhan di tempat ini. Boleh datang kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Prasetyo, Bapak Naftali Budi, Bapak Sadra, Bapak Kartiko, Bapak Thomas, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Nanti saudara akan mendapat bimbingan pastoral, saudara boleh didoakan hamba Tuhan itu. Sehingga apa yang menjadi persoalan unek-unek di dalam hatinya, saudara keluarkan. Saudara nanti akan diberi taburan firman Tuhan melalui bimbingan pastoral. Saudara akan merasakan damai sejahtera. Dan Tuhan akan memakai hambanya. Datang. Silakan datang kepada Tuhan seperti Bapak Yairus ini. Dia datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bahkan kalau kita mempunyai masalah-masalah dalam hidup, saudara ogah-ogahan, ngelokro ataupun saudara tidak mau respon, tidak datang, bagaimana kita akan mengalami pertolongan Tuhan? Kalau kita baca di dalam ayat 40 tadi dikatakan, banyak orang menyambut dia dan menanti-nantikan dia. Menanti-nanti itu artinya orang yang rindu, kangen,
mengharapkan sesuatu, ingin tercapai, ketemu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya rasa rindu, kangen, menanti-nantikan, bahkan Alkitab juga mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita sulit untuk mendapat pertolongan. Bahkan Alkitab mencatat, menulis, Tuhan sendiri mengundang kita. Kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang kita. Tergantung respon kita. Kita respon enggak? Kita mau datang atau tidak? Kalau kita mau datang kepada Tuhan, seperti Bapak Yairus ini, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih, kalau Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu setia. Kalau kita baca di dalam Matius 18 ayat 20, juga di situ dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nama Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, dikasih Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, berkumpul berdoa, Tuhan hadir. Tuhan itu setia. Tuhan setia. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di kitab yang sering kita baca, sering kita dengar dari hamba Tuhan, dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B juga berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Yairus datang kepada Tuhan. Demikian juga di saat-saat ini kita mengalami persoalan-persoalan hidup. Datanglah kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita luar biasa punya Tuhan yang setia. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, Ebenezer, Tuhan menolong kita. Hingga sampai sekarang ini Tuhan menolong kita. Selain kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita pentingnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam ayat yang ke-41 juga sama. Tadi Lukas 8 ayat 41, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Nah, sambil tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus yang memohon kepadanya. Sambil tersungkur. Tersungkur itu gitu. Tersungkur ya apa ndelosar gitu. Ndelosar. Sambil tersungkur di depan Tuhan Yesus, depan kaki Tuhan Yesus. Itu artinya dia mendak apa ya namanya, merendahkan diri, menghargai Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan itu merendahkan diri, tetapi kalau kita dengan sesama itu rendah hati, menghargai Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil tersungkur. Bapak Ibu dan Saudara, Yairus ini dikatakan dalam Alkitab,
kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat dia punya wewenang, dia punya kuasa di situ yang mengatur rumah peribadatan. Seperti tempat ini misalkan seperti Bapak Gembala. Saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak malu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Tersungkur, dia seorang imam, seorang pemimpin kan, seorang imam juga. Kalau bapak-bapak di rumah sebagai suami, ini juga menjadi imam dalam keluarga. Dia tidak malu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Sekalipun dia punya wewenang sebagai kepala, dia tidak malu mengorbankan harga diri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan Yesus, merendahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin kita di perusahaan mempunyai wewenang kuasa yang mengatur semua, bahkan sebagai manajer dan lain sebagainya. Mari kita pakai karakter ini seperti karakter Tuhan juga punya, merendahkan diri. Seperti Bapak Jairus ini merendahkan diri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang kepala biasanya kalau dia tidak mempunyai sikap merendahkan diri, kadang-kadang juga orangnya yang sok pinter, sok tahu, sok kabeh, dan lain sebagainya. Nah, saudara, saat ini mari kita belajar seperti Jairus, merendahkan diri. Nah, kalau kita dalam hidup ini tidak mau merendahkan diri, kita jadi orang apa? Meninggikan diri, congkak, sombong, tinggi hati. Padahal dikatakan dalam Alkitab, ya, bahwa dikatakan kalau kita baca di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita pakai seperti Tuhan juga mempunyai kerendahan hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mencontohkan. Dalam perumpamaan Tuhan mencontohkan, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satunya orang Farisi, yang satunya pemungut cukai. Orang Farisi ini berdoa terpisah dengan pemungut cukai. Dia berdiri lalu mengatakan, dia mengucap syukur. Ya Allah, aku mengucap syukur. Aku tidak sama seperti orang lain, dan aku tidak sama seperti pemungut cukai. Mungkin sama ngelirik-ngelirik itu ya. Aku rapodo kalau kayak. Saya tidak sama seperti pemungut cukai itu. Aku bukan perampok, aku bukan pezina. Aku juga bukan orang lalim. Orang lalim itu orang yang tidak adil. Aku memberikan persepuluhan dari hasilku. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu seorang pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah, lalu dia menepuk-nepuk dada. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Sudah pulang, Tuhan membenarkan doa pemungut cukai ini. Kenapa? Dia merendahkan diri, dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Mungkin dia melakukan pungutan-pungutan yang melebihi batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghargai, membenarkan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Saudara mungkin
diremehkan orang, ora apa-apa. Aku ora apa-apa, sudah punya anti gores. Seperti kan HP ada apa? Namanya apa? Itu loh, kocok, tiba ora apa-apa, dikeletak pecah. Nah, saudara, ora apa-apa, punya anti gores. Bapak, Ibu, dan saudara, berani enggak? Kalau saudara dan saya pun juga demikian, kalau kita sudah menyatakan mengikut Tuhan, bukan hanya berkatnya saja yang jasmani, tetapi kita harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Anti gores. Seperti saudara pernah mendengar dikatakan, aku wis ora gagas kata luka. Ora sah digagas kata luka. Wah, loro banget, Pak. Wis belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diremehkan, sudah biasa digawe pangewan-ewan, didoni, dianiaya. Tapi dia diam 1000 bahasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar seperti Tuhan Yesus walaupun dia Allah. Dikatakan dalam Filipi juga mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bumi, dan segala lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara harus berani. Kalau saudara mungkin direndahkan, difitnah dan sebagainya, saudara sikap saudara piye? Parane dilabrak, nyuwun sewu, dilabrak. Nah, saudara, ini berat tantangan. Kalau saudara sudah mengucapkan mengikut Tuhan Yesus, harus dipertanggungjawabkan. Kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Sakit, saudara. Saat ini belajar seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara disakiti, difitnah, mending tidak usah saudara kan nyun sewu, dilabrak dan lain sebagainya. Mending kita mundur alon-alon. Ya, saudara pernah dengar tuh lagu itu? Aku mundur alon-alon, mergo sadar aku sopo. Saudara ini anak Tuhan, harus sadar. Saudara mengikut Tuhan harus sadar. Apa menang-menangan, monggo terserah. Mari kita belajar untuk membentuk karakter kita ini yang congkak, yang tinggi hati. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yairus mau mengorbankan harga diri, sujud tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Nah, saudara, kepala rumah ibadat. Demikian juga kita pun juga harus berani melalui proses hidup ini. Untuk memikul salib pun harus merendahkan diri. Kalau dengan orang lain ya kita harus rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan seperti Bapak Yairus, yang mengalami pertolongan Tuhan, diberikan pertolongan lebih apa yang dia minta. Dia minta anaknya sembuh, anaknya mati, tetapi anaknya juga dibangkitkan. Dia meminta lebih, bahkan diberi karunia iman oleh Tuhan.
Kenapa diberi karunia iman? Ketika seorang yang datang memberitakan kepada Yairus, dikatakan dalam Alkitab, anakmu sudah mati. Ingkang putra sampun tilar donya. Ampun gawe ribete guru meleh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin kalau kita mengalami seperti itu, Bapak Yairus juga, dia akan mengalami dek itu ya, saudara, teratap. Dia bisa shock, bisa pingsan, bisa juga dia akan putus asa, frustasi, seperti tidak ada harapan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yairus, ojo khawatir, anakmu, percaya wae, anakmu bakal selamat. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Nah, saudara, benar. Dia diberi karunia iman oleh Tuhan, diberi penguatan. Sebagai manusia berat menghadapi, diberi penguatan oleh Tuhan. Ojo wedi, ojo khawatir. Ngandelo wae, anakmu bakal mari, anakmu bakal selamat. Nah, ketika Tuhan Yesus ke tempat Yairus, dia datang dan orang banyak menangis, dia meratapi anak itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang sekelilingnya, katakan, aja pada nangis, bocah ora mati nanging turu. Jangan menangis, anak itu tidak mati tapi tidur. Orang-orang sekitar mentertawakan. Nah, saudara, Tuhan Yesus tersinggung enggak? Katakan tidak ada. Sudah terbiasa, anti gores. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini Tuhan Yesus ditertawakan. Lalu ketika Tuhan Yesus memegang tangan anak itu kembalilah rohnya, dan akhirnya dia bangkit berdiri dan bangun. Lalu anak itu menjadi hidup. Bapak Yairus menjadi takjub dan ibunya menjadi takjub apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia meminta anaknya supaya anaknya ini sembuh. Malah mati. Tetapi Tuhan sanggup melakukan lebih dari itu. Dia menghidupkan. Dia sangat takjub. Dia ternyata ini bukan seorang tabib saja, tetapi dia Tuhan. Kenapa? Apa yang dilakukan saat-saat itu di depan Yairus ini, hanya Allah saja yang bisa menghidupkan orang mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga membuktikan, bukan hanya Tuhan Yesus menghidupkan orang mati saja, tetapi dia sendiri juga mati di atas kayu salib. Dikuburkan 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menjadi bangkit, saudara. Yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menjadi bangkit. Dia mengatakan sendiri dalam Yohanes 11 ayat 25, kalau kita baca di situ katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, saudara, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan seperti Bapak Yairus, datanglah kepada Tuhan, merendahkan diri hadapan Tuhan, lalu jangan sampai ini tidak ada pada kita, yaitu apa? Percaya. Tuhan Yesus mengatakan kepada Yairus ini, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Tuhan Yesus membuktikan, dia kelihatan sekali menampakkan sifat keilahiannya ketika dia membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan yang dapat membangkitkan orang mati.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini mungkin lemah imannya kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, pada Roh Kudus, supaya kita dikuatkan. Seperti Yairus ini, mungkin saat itu mendengar dari salah seorang keluarganya yang beritahu bahwa anakmu sudah mati. Yairus ini, saya yakin dia akan mengalami shock, mengalami putus asa. Tapi Tuhan memberikan penguatan. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Akhirnya apa saudara? Anaknya juga disembuhkan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada, mungkin yang ada di rumah sedang melihat, menonton, juga mengikuti kebaktian secara online. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Apapun persoalan kita saat ini, persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, bagi Allah tidak ada yang mustahil akan memberikan jalan kepada. Tidak ada yang sukar bagi Allah untuk menolong, sehingga kita akan mengalami yang namanya Ebenezer. Tuhan menolong kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang berhubungan dengan percaya, iman percaya kepada Tuhan, Tuhan ini sangat menaruh dengan serius ataupun sangat sensitif yang dengan kata percaya ini. Sampai-sampai ketika murid-muridnya, ini kelasnya murid loh saudara, ketika murid-muridnya di tengah danau dihantam taufan yang begitu dahsyat, dia berteriak-teriak, "Guru, Guru, Engkau tidak peduli, kami binasa." Tuhan Yesus tidur di buritan. Tuhan Yesus bangun, lalu menghardik taufan yang ganas itu. Lalu taufan itu menjadi reda. Tuhan berkuasa atas badai, atas taufan itu. Demikian juga Tuhan sanggup melakukan, meredakan badai dalam hidup kita. Persoalan-persoalan yang besar, silakan saudara tetap datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sampai muridnya ini ditegur keras oleh Tuhan. "Mengapa kamu takut? Di manakah imanmu?" Iman itu berhubungan dengan percaya, hampir sama-sama. Hampir sama. Ya saudara. Di manakah imanmu? Bahasa Jawa dikatakan, ono neng ngendi pengandelmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara lemah. Mari saat ini dikuatkan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita belajar bersama-sama untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terulang seperti murid-murid Tuhan saat itu. Di manakah imanmu? Kita harus percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, seperti dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 10 ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Hidup kita akan tetap dijamin oleh Tuhan. Seperti Yairus ini, dia mendapat pertolongan yang luar biasa karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 dan ayat 12 dan 13, di situ juga berkata, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku," dalam nama Tuhan Yesus, "aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Nah, saudara, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Tuhan Yesus katakan, mari kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya dengan mantap, percaya sungguh, Tuhan akan melakukan apa yang saudara percaya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang merasakan saat ini mengalami banyak kesulitan. Saya tutup satu kesaksian. Ketika saat-saat corona itu, pada awal-awal, saya juga usaha, saudara, di tempat. Saya dulu pernah kerja di Bank Jo, perapatan ke Colomadu yang depan SMP Angkasa, juga buka cabang lagi di Kartasura. Nah, saat itu corona, saudara. Ketika masalah itu datang, penghasilan itu tahu-tahu pet sama sekali. Sehingga saya pun saat itu juga minus. Bapak, Ibu, saudara pun juga mengalami hal demikian. Saya kira mungkin tidak semua. Kalau pegawai ya enggak lah, gaji ya. Nah, bagi orang yang swasta ini menjadi pukulan. Akhirnya saat itu juga saya mengalami yang mana minus. Bahkan istri saya, Bu Lewi, itu rata kayak gaji dino iki ora gajian, malah diguyu. Dino iki ora gajian, aku ora apa-apa. Puji Tuhan, berarti anti gores. Puji Tuhan, aku wis ora gagas kata luka. Iya le. Puji Tuhan, kami juga bersyukur. Nah, setelah itu juga saya juga dalam hati saya, Tuhan, semua mengalami seperti ini. Tentunya Tuhan punya maksud untuk mendidik anak-anak Tuhan juga seperti saya. Belajar untuk datang kepada Tuhan dengan doa, dengan merendahkan diri, tetap percaya. Akhirnya sesudah Idul Fitri, Rai itu libur, saya buka. Begitu saya buka, ada orang pesan 1, 2. Tapi setiap hari ada orang yang pesan, sehingga keuangan saya dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya sukacita sekali. Dan tujuan anak-anak Tuhan dan tujuan saya pun juga, jangan kita sampai keblinger masalah harta ini. Tetapi kita harus tetap lebih mencintai itu Tuhan. Kalau Dia adalah sumber segala-galanya, sumber pertolongan Tuhan. Nah, jangan sampai kita ini mencintai istilahnya mamon tapi harta benda termasuk uang dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai alat. Kita bukan pemilik, tetapi kita hanya pengelola. Kita hanya dititipi oleh Tuhan untuk mengelola. Puji Tuhan. Sehingga pikiran kita bisa semeleh, saudara. Puji Tuhan. Nah, Tuhan memulihkan. Demikian juga kami berharap semuanya. Saya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ingin juga mengalami seperti Bapak Jairus. Saya juga mengalami. Saya bagikan kepada Bapak, Ibu, saudara cerita ini. Kami hanya menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, berikan kemuliaan nama Tuhan.